Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Emindo Weekly Vlog. Ini udah sampai episode berapa nih? 16. Jadi udah 4 bulanan ya. Alhamdulillah. Ini di minggu ini sih karena kemarin sakit, jadi lebih banyak tentang kerjaan sih. Jadi catch up kerjaan-kerjaan yang ketinggalan. Karena waktu sakit itu gue nggak optimal banget, jadi sehari cuma bisa kerja bentar. Jadi gue catch up itu ada banyak meeting juga karena udah akhir tahun. Jadi ya planning buat tahun depan. Planning di kantor ini sih agak messy ya, jadi kayak berantakan lah, kayak prosesnya nggak terlalu bagus. Cuman gue inget ada satu bos gue dulu bilang bahwa planning itu sebenarnya yang paling penting proses planningnya, bukan hasilnya, karena hasilnya bisa berubah. Tapi dengan proses planning itu kita jadi tahu apa aja yang jadi concern, kita jadi tahu apa aja yang jadi concern kita sendiri dan orang lain, apa yang mau mereka kerjakan, kenapa mereka nggak ngambil item ini dan lain-lain. Jadi lebih banyak ke ngobrol-ngobrolnya, itu yang paling penting. Gue setelah dapet itu gak mikir, oh ya udahlah, berarti jalanin aja prosesnya, hasilnya gimana jadiin aja, toh tetap harus berubah, tetap harus fleksibel dan dinamis gitu ke depannya. Itu. Terus gue nggak banyak footage di minggu ini. Paling yang jadi highlight itu adalah di minggu ini gue mulai mendaftar untuk proses driving license. Okay. Jadi di Dubai ini menarik, driving license itu hot topic. Jadi kayak topik yang bisa lu pakai buat ngobrol ke banyak orang. Kayak cuaca lah, atau kayak apa ya? Mungkin semacam politik ya, atau kalau di Indonesia apa ya hot topic ya? Politik sih, lebih politik, tentang pemerintahan gitu kan hot topic ya. Artinya kayak semua orang bisa langsung masuk, punya pendapat masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Kalau di Dubai kan enggak, Dubai kan kerajaan, bukan negara demokrasi gitu. Jadi topik politik tuh jarang dibahas. Nah, hot topiknya masyarakat sini tuh driving license. Karena ini unik banget, pengalamannya unik dan cerita orang-orang juga unik. Kebanyakan itu cerita tentang kegagalan, karena biasa ya kalau kesuksesan tuh kan ya udahlah, nggak ada yang menarik. Nah kalau kegagalan ini kan ada cerita-cerita kocak atau lucu di baliknya gitu. Ketika gue pertama kesini ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang udah lama di sini, itu ketika ngobrolin driving license tuh mereka kayak semangat gitu loh. Bahkan kayak orang asing yang ada di deket kita atau itu kayak pengen ikut dari obrolan itu. Ada teman gue yang dia gagal 5 kali. Ada teman gue yang, dan dia nggak tahu tuh gagal tuh kenapa tuh nggak jelas itu. Ada yang gagal karena katanya, oh iya karena tadi motor di belakangmu nyalip, jadi kamu kecepatannya terlalu rendah. Atau kayak iya tadi waktu lihat ke spion kepalanya kurang nengok gitu. Aneh-aneh lah. teman gue cerita, ya mungkin kalau kita batuk aja tuh bisa digagalin tuh, pokoknya random banget lah ngegagalin. Nah biasanya kalau kita naik taksi itu juga mereka hot topicnya supir-supir taksi itu tuh, Pak, driving license gagal berapa kali gitu, udah langsung dia cerita lah udah. Itu. Nah gue memulai prosesnya di minggu ini. Jadi kalau di sini untuk mendapatkan driving license itu yang pertama kita harus daftar ke salah satu sekolah nyetir. Ini agak beda ya, kalau di Indonesia gue nggak tahu sekarang ya, cuman zaman gue dulu gue ikut sekolah nyetir dan lulus tuh langsung dapet SIM.
itu zaman tahun berapa ya, 2007 2008 lah, 2007 sih. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kita bisa langsung ikut tes ya kan, karena biasanya kalau di Indonesia kan kita minjem mobil temen atau kita punya mobil di rumah terus kita latihan di komplek kayak gitu. Nah kalau di sini harus ikut driving course. Ada beberapa sekolah di sini, ada namanya Galadari, ada Belhasa, macam-macam. Dan itu lumayan mahal. Paket termurahnya itu sekitar 3.000-4.000-an. Paket termahalnya itu ada yang 18.000, 15.000 gitu. Kenapa harganya rentang? Karena kalau kita gagal di satu tes, itu kita harus ngulang tes itu dan bayar lagi. Itu yang bikin mereka dapetin duitnya dari situ. Gue ikut di sekolah namanya Galadari. Kenapa gue ikut itu? Karena itu ada kayak kantornya di dekat rumah. Gue mikir, jadi kalau ada apa-apa bisa tektokannya enak lah ke situ. Terus gue daftar, gue ambil yang paket paling murah, yang limited bahasanya, itu 3.000. Jadi kalau nanti gue gagal, gue harus bayar lagi. Ada paket di atasnya itu paket unlimited. Itu sekitar berapa ya? 6.000, 7.000 gitu. Terus ada paket yang lebih tingginya lagi yang lu kayak bisa langsung dapet waktu seminggu gitu, mungkin di 15.000. 15.000 bayangin, itu berarti 60 juta SIM. Jadi gue ambil paket itu. Terus gue terus dibilang, oh lu harus tes mata dulu baru bisa ngambil kelas gitu. Terus gue nanya, oke, gue mau tes mata di mana? Ya cari aja yang bisa, dia bilang. Terus ternyata di dekat rumah gue tuh gak ada optik, jadi gue harus ke mall. Itu di hari apa ya, itu gue ke mall ya, hari Kamis gitu. Gue baru sempat ke mall, gue tes mata. Nah terus setelah tes mata, gue kasih hasil tesnya itu. Sebenarnya nggak usah dikasih juga nggak apa-apa sih, telepon aja bisa, tapi gue kasih. Terus gue disuruh ambil tes teori. Jadi gue dikasih bahan teori gitu, sama disuruh ngerjain mock up tes. Mock upnya itu ada 600 soal. Jadi gue harus ngerjain 600 soal pilihan ganda tentang tesnya. Kenapa seperti itu? Jadi karena buat ngebantu kita untuk teori tes. Jadi tahapannya adalah, yang pertama kita daftar tes mata, teori tes. Ini tes teori pilihan ganda gitu. Terus kalau kita udah punya SIM dari negara asal, itu kita bisa nge-skip kelas. Minimumnya harus 20 jam, tapi kita bisa nge-skip jadi cuma 10 jam. Ini bisa lebih murah juga. Nah, tapi sebelum kita ngambil kelas, itu ada namanya Initial Driving Assessment. Jadi kita tes benar nggak kita itu udah biasa nyetir dan lain-lain. Kita ambil kelas, terus kita ada tes lagi sekali di driving schoolnya. Terus kita ambil kelas parkir. Terus kita ada tes parkir di driving schoolnya. Terus tes parkir di RTA itu kayak Kementerian Perhubungannya. Terus kita ada ngambil kelas nyetir sendirian di jalan gitu. Terus yang terakhir road test di RTA-nya, jadi di Kementerian Perhubungannya gitu lah, road test. Habis itu baru dapat SIM. Prosesnya normal itu bisa 1,5 bulan sampai 3 bulan. Sangat-sangat susah. Dan ironisnya, sesusah itu dapetin driving license, tapi cara gaya nyetir orang-orangnya tuh ngawur gitu. Itu, tapi gue sih ya berharap yang terbaik dan lebih ngejar ke pengalamannya juga sih. Dan kenapa gue pengen dapat driving license gitu, karena di sini itu gue bisa bilang cuma 20%
area yang lo bisa unlock, 20-40% area yang lo bisa unlock dengan kendaraan umum. Sisanya itu paling enak itu naik naik mobil sendiri atau naik taksi gitu. Kendaraan umum di sini maksud gue kayak kereta, bis kayak gitu ya. Kalau taksi kan bisa kemana-mana. Jadi untuk nge-unlock itu gue butuh driving license sehingga gue bisa nanti nyewa mobil misalnya, terus jalan-jalan sama keluarga, atau kalau ada keluarga yang datang ke sini gue bisa ajak jalan-jalan. Terus driving license-nya itu juga bisa berlaku ke GCC, jadi kayak negara-negara di Timur Tengah. Jadi gue bisa bawa itu ke Oman, ke Qatar, bahkan ke Saudi Arabia. Jadi kalau mau umroh bawa mobil dengan driving license itu bisa. Itu paling highlightnya. Sisanya ya pekerjaan numpuk. Oke. Itu aja paling. Yang penting upload. Sampai ketemu di Emindo Weekly Vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.